Pada mata kuliah pengantar bisnis bab 2, saya, Imelda Stinjak, akan membahas tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Setelah Anda menyaksikan animasi menemukan barang, silakan saksikan animasi berikut ini. Pada video sebelumnya, kita sudah memaparkan kisah seorang anak yang menemukan jam tangan canggih di kampus dan segepok uang di perjalanan ke kos. Jika Anda adalah anak tersebut, pertanyaan, apa yang seharusnya saya lakukan, mengapa, dan bagaimana caranya adalah pertanyaan lazim yang muncul dalam mengambil keputusan untuk bertindak. Apa jawaban Anda atas pertanyaan tersebut? Mungkin ada yang menjawab mengambil jam tangan dan uang tersebut. Jawaban lain, menyerahkan jam tangan ke posko fakultas tetapi mengambil uang yang di jalan. Atau membiarkan jam tangan atau uang tersebut. Atau mengupayakan segala cara untuk menemukan pemilik kedua barang tersebut dan mengembalikannya. Atau mungkin ada pilihan jawaban lainnya. Pertanyaan ini sulit dijawab karena berkaitan dengan benar atau salah, etis atau tidak etis. Hal ini menyangkut integritas pribadi dan etika sosial. Terkadang integritas pribadi diperhadapkan pada lingkup yang lebih luas seperti komunitas atau masyarakat yang akhirnya sudah bicara tentang etika sosial, sehingga pengambilan keputusan untuk bertindak diperhadapkan pada pertanyaan menyangkut hukum, keadilan, filosofi, kepentingan, struktur organisasi, dan sebagainya. Nah, pembahasan ini masih akan terus berlanjut pada video atau pembahasan materi selanjutnya. Pengambilan keputusan untuk bertindak sering diperhadapkan benar atau salah, etis atau tidak etis. Nah, yang dimaksud dengan hal itu disebut dengan etika. Jadi, etika itu adalah percaya pada perilaku benar atau salah. Benar artinya perilakunya etis, salah artinya perilakunya tidak etis. Tidak ada di tengah-tengah, agak benar atau agak salah, agak etis atau agak tidak etis. Jadi kalau tidak benar berarti tidak etis atau salah. Pada umumnya, keputusan yang menyangkut pribadi atau etika pribadi, etika individu disesuaikan dengan integritas pribadinya, nilai-nilai yang dianut oleh pribadinya. Sementara etika sosial disesuaikan dengan norma sosial. Tetapi masalahnya adalah kadang integritas pribadi dan etika sosial belum tentu bisa sejalan atau memiliki beberapa pemahaman sehingga menimbulkan yang namanya ambiguitas. Jadi langkah pertama adalah memeriksanya berdasarkan hukum yang berlaku. Tetapi hukum pun ternyata tidak cukup karena masih banyak hal-hal yang terjadi di dunia ini yang tidak ada di dalam hukum atau belum ada hukumnya. Dengan kata lain, hukum masih terbatas. Nah, jadi apa dong dasar kita untuk berperilaku etis? Umumnya didasarkan pada nilai atau integritas pribadi yang terbentuk dari pendidikan orang tua, dari pergaulan dengan rekan sebaya, dan pengalaman pribadi. Dasar lainnya itu sering yaitu prioritas pribadi. Apakah prioritasnya pada keuntungan finansial atau pada keluarga? Untuk lebih jelasnya, kita saksikan video animasi berikut ini.
Verstein. Dia CEO pabrik Malden Mills Polartec di Massachusetts, USA, sebuah pabrik kain. Pada suatu hari terjadi kebakaran besar di pabrik dan membawa bencana bagi masyarakat di sana. Apa yang harus dia lakukan? Nah, bagaimana jika etika pribadi masuk ke dunia bisnis? Seperti kasus Aaron Verstein. Ya, jika Anda adalah Aaron Verstein, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang Verstein lakukan? Yang pertama, dia memberi pengobatan, tetapi membayar gaji dan membangun kembali pabrik di sana. Lalu apa yang terjadi? Para investor berinvestasi pada pabrik tersebut karena perilaku Verstein yang etis. Jadi ini membawa dampak positif ya, dampak yang baik sekali bagi perusahaan pabriknya. Ya, dia memberi pengobatan, tetap membayar gaji walaupun tidak beroperasi, ya, membangun kembali pabrik di sana karena daerah tersebut sebenarnya tidak strategis, ya, hanya pabrik itu yang masih mau bertahan karena tadi ya memikirkan kehidupan masyarakat di sana. Nah, jadi perilaku Verstein sebagai seorang manajer itu penting ya untuk berperilaku etis. Itu yang namanya dengan etika manajerial. Perilaku pemimpin terhadap stakeholder akan mempengaruhi bisnisnya. Ini dia ya nilai-nilai yang ada di dalam organisasi yang akan mempengaruhi setiap orang yang ada di dalam organisasi. Ya, di sini bicara tentang prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai organisasi yang sulit atau bahkan tidak bisa diubah. Ya, karena lahir dari pendiri pertama dari perusahaan tersebut atau pemimpin-pemimpinnya masih menganggap ini nilai-nilai yang perlu dipertahankan. Baru akan turun ke tujuan-tujuan organisasi dan akan juga tergambar dari strategi serta praktek-praktek dalam organisasi. Nah, ya setiap orang ketika ingin mengambil keputusan berperilaku etis atau tidak etis, awalnya dia mengalami yang namanya dilema etika. Ya. Ketika mengalami dilema atau kebingungan, ini akan menuju ke tingkat moralnya saat itu. Oke. Bagaimana tingkat moral ini akan mempengaruhi perilaku etika? Ada beberapa faktor yang memperkuat atau memperlemah pengaruh dari tingkat moral seseorang terhadap perilaku etisnya. Di antaranya yaitu karakter individu, tingkat masalah-masalahnya atau intensitas masalahnya, keseringan masalahnya terjadi, juga dipengaruhi oleh budaya organisasi dan variabel-variabel struktural yang ada dalam organisasi. Mari kita saksikan video mengenai tingkatan moral berikut ini. Saya, Imelda Stejak, akan menjelaskan ada 3 tingkatan moral manusia berkaitan dengan keputusan berperilaku. Antara lain, tingkat yang paling dasar yaitu prakonvensional. Ciri-cirinya, orang yang mengikuti peraturan hanya bila sesuai dengan kepentingan pribadinya.
dia juga mengikuti peraturan untuk menghindari hukuman fisik. Contoh pada kasus sebelumnya tentang menemukan barang. Dia akan memutuskan mengambil barang tersebut diam-diam untuk dirinya sendiri. Atau dia tidak peduli dan pura-pura tidak melihat barang tersebut daripada dituduh dan mendapatkan hukuman fisik. Naik ke tingkat konvensional. Contoh ciri-cirinya di sini, dia akan memenuhi kewajiban yang telah dia setujui. Dia juga akan hidup sesuai harapan orang-orang di sekitarnya. Contoh pada kasus, ya, dia akan menyerahkan barang tersebut kepada pihak berwajib, atau dia akan menanyakan orang lain apa keputusan yang akan dia lakukan dan melakukan sesuai dengan pendapat orang lain tersebut. Oke, naik ke tingkat yang paling tinggi, yaitu prinsipal. Ciri-cirinya, dia akan melakukan prinsip etika yang dipilih sendiri, bahkan walaupun itu melanggar hukum. Tetapi dia menghargai hak orang lain dan menjunjung nilai dan hak absolut tanpa mempedulikan opini masyarakat. Atau dia akan berjuang untuk memberikan hak-hak orang lain walaupun mungkin dia tidak disukai. Oke, contoh pada kasus ini, ya, dia akan menjaga barang tersebut sampai pemiliknya datang dan tidak mengizinkan orang lain menyentuh barang tersebut. Jika ada yang mengaku sebagai pemilik, dia akan pastikan bahwa orang tersebut sungguh-sungguh pemiliknya dengan berbagai cara. Jika pemiliknya tidak datang, dia akan urus sampai tuntas kalau itu sudah sempat dia pegang. Ya, dia akan mulai melapor, ya, memantau, dan sampai barang itu kembali ke pemilik yang sesungguhnya. Ya, bentuk segitiga di sini menggambarkan zona yang diduduki kebanyakan orang. Tingkat yang paling rendah lebih luas, artinya dominan orang menduduki tingkatan ini. Semakin tinggi, semakin sedikit orang berada pada tingkatannya. Pada kasus Aaron Feuerstein yang pernah dipaparkan, ya, dia sudah berada pada tingkat prinsipal. Bagaimana dengan Anda? Di tingkatan moral manakah Anda saat ini? Oke, kita sudah bahas tentang tingkatan moral dalam video animasi tadi. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan proses pengambilan keputusan. Prosesnya secara umum ini ada 3. Ya, pertama, kumpulkan informasi-informasi yang fakta yang nyata yang relevan dengan kejadiannya. Berikutnya, lakukan analisis terhadap fakta tersebut untuk menentukan nilai-nilai moral mana yang paling tepat untuk menyelesaikannya. Kemudian, beri keputusan etis yang didasarkan pada benar atau salah yang didukung oleh aktivitas dan kebijakan-kebijakan yang ada. Untuk lebih jelasnya, ini detailnya. Ya, pertama adalah kumpulkan data. Fakta itu berbeda dengan persepsi. Ya. Contohnya fakta, misalnya ya, dia setuju dengan A. Sedangkan persepsi, ya, sepertinya dia setuju dengan A. Nah, itu akan berbeda ya. Jadi yang dikumpulkan adalah fakta, bukan opini atau persepsi. Nah, contoh pada kasus menemukan barang, faktanya adalah seseorang kehilangan barang. Persepsinya, seseorang mungkin sengaja membuangnya. Oke, yang kedua, ya, lakukan analisis. Sebelum melakukan analisis, ya, kita harus simpulkan dulu masalah etisnya apa.
Apa yang dilanggar dari nilai-nilai etis? Apakah itu mengenai masalah ketidakadilan? Apakah pelanggaran HAM, korupsi, kolusi, nepotisme, kebohongan, mengenai hak kepemilikan dan sebagainya? Contoh kasus menemukan barang, isu etisnya atau masalah etisnya adalah masalah kepemilikan, yaitu menemukan barang dan merasa memiliki hak atas barang tersebut. Padahal hak diperoleh ketika melakukan kewajiban. Apakah yang menemukan barang telah berkewajiban membayar atau membeli barang tersebut? Oke. Setelah itu, ya, identifikasi para stakeholder yang terlibat dalam masalah tersebut dan mempertimbangkan situasi dari sudut pandang mereka. Contoh, para stakeholder kasus kehilangan barang adalah orang yang kehilangan, orang yang menemukan, pihak kampus, orang tua yang mungkin membeli barang tersebut. Yang keempat, pertimbangkan alternatif-alternatif keputusan yang tersedia dengan menggunakan imajinasi moral. Nah, di sini ya, alternatif ini muncul berdasarkan nilai-nilai etis. Ya, etis atau tidaknya ya berdasarkan pendekatan-pendekatan. Pendekatan utility atau utilitarian approach, ya, kira-kira apa alternatif yang muncul? Begitu juga dengan pendekatan hak asasi manusia, pendekatan justice, dan pendekatan-pendekatan lainnya yang tadi sudah kita bahas. Yang akan kita bahas berikutnya. Yang kemudian, ya, setelah itu lakukan analisis. Ya, kesimpulannya, ya, ketika alternatif itu tidak memenuhi salah satu dari pendekatan-pendekatan yang ada, maka keputusannya adalah menolak bahwa perilaku tersebut tidak etis. Ketika ada satu atau dua kriteria yang terpenuhi, cek lagi ya dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah ada alasan untuk menerima atau menolak satu atau beberapa nilai-nilai tersebut? Jika ada, kenapa? Dan apakah orang lain menerima juga kriteria yang sudah Anda tetapkan? Jika tidak, maka keputusan tersebut tidak etis. Jika iya, maka keputusannya adalah etis. Nah, alternatif yang berikutnya adalah ketika semua alternatif keputusannya itu memenuhi semua kriteria atau lebih banyak memenuhi kriteria, maka keputusannya untuk berperilaku etis itu sudah tepat. Oke, itu sekilas. Nanti untuk pembahasan lebih lanjut mungkin di mata kuliah etika bisnis ya. Selanjutnya kita masuk ke topik pendekatan-pendekatan etika bisnis. Anda bisa saksikan pada video berikut ini. Saya, Imelda Stijak, akan membahas 4 pendekatan dalam mengambil keputusan, khususnya untuk keputusan etis atau tidaknya. Antara lain, pendekatan pertama yaitu pendekatan bermanfaat atau utilitarian approach. Artinya, pendekatan ini mempertimbangkan dampak bagi semua atau sebagian besar pihak atau stakeholders. Kalau contoh pada kasus menemukan barang di kampus, ketika ingin menggunakan pendekatan utilitarian, maka keputusan alternatif adalah melaporkannya ke pihak kampus karena mempertimbangkan kebaikan bukan saja bagi pemilik barang jika barangnya sudah kembali, tetapi juga bagi nama baik kampus dan bagi diri sendiri. Yang kedua, pendekatan individualisme atau individualism approach. Artinya, mengusung kepentingan terbaik jangka panjang seseorang, misalnya diri sendiri, seorang atasan, keluarga, walaupun kadang merugikan pihak lain yang tidak diusung. Kalau dalam buku Etika Hartman dan Desjardins, ini disebut dengan etika keutamaan. Contoh,
pada kasus menemukan barang di kampus, alternatif keputusannya adalah mengambil barang tersebut diam-diam untuk kepentingannya atau kepentingan keluarganya. Pendekatan yang ketiga adalah hak-hak moral atau moral right approach. Pendekatan ini menjaga hak-hak dasar manusia, yaitu hak-hak ajasi manusia, orang yang terkena dampak atau akibatnya. Contoh pada kasus, ini menurut Hartman dan Desjardins ya termasuk pendekatan deontologis. Pada kasus ya alternatif keputusannya adalah membiarkan barang tersebut dengan harapan pemiliknya datang mencari atau mencari pemilik barang tersebut sebagai orang yang berhak atas barang tersebut. Karena barang tersebut bukan milik hak yang menemukan. Pendekatan yang keempat adalah pendekatan keadilan atau justice approach. Pendekatan ini didasarkan pada standar-standar keadilan. Ada tiga prinsip keadilan. Yang pertama yaitu keadilan distributif. Pada kasus ini, alternatif keputusannya adalah mengembalikan barang kepada pemiliknya dengan pertimbangan segala usaha dan dana harus diperhitungkan untuk dibayar kembali. Karena prinsip keadilan berdasarkan distributif ini adalah adil yang sama rata. Keadilan yang kedua yaitu prosedural. Pada kasus ini, alternatif keputusannya adalah dia akan menyerahkan barang kepada pihak yang berwajib, misalnya posko, jika aturannya seperti itu. Atau dia akan ikut mengambil barang tersebut bahkan terang-terangan jika selama ini konsisten tidak ada sanksi bagi yang melakukannya. Jadi, prinsip keadilan prosedural adalah tergantung aturan yang berlaku atau konsistensi dari perlakuan terhadap aturan tersebut. Oke. Keadilan yang ketiga yaitu keadilan kompensasi. Pada kasus ini alternatif keputusannya dengan memperhatikan harga barang tersebut. Ketika dia berpikir bahwa pemiliknya adalah orang kaya, maka dia akan memilih menyerahkan barang tersebut kepada orang miskin yang lebih membutuhkan. Karena pemberian kepada yang paling membutuhkan adalah adil menurut kompensasi. Sedangkan orang kaya masih bisa menanggung biaya untuk membeli kembali. Sebenarnya ada contoh lain yang paling tepat untuk menjelaskan setiap pendekatan ini. Karena idealnya setiap kasus dipilih pendekatan yang paling sesuai. Bukan setiap kasus harus bisa diselesaikan dengan semua pendekatan. Mungkin saja bisa, tetapi kadang akan sedikit dipaksakan. Contoh, bagaimana keputusan yang terbaik, yaitu dengan memperhatikan alternatif keputusan A dapat diterima oleh misalnya 3 pendekatan. Sementara alternatif keputusan B diterima oleh 2 pendekatan. Maka alternatif keputusan A lebih baik dibanding B. Kesimpulannya, semakin banyak pendekatan atau nilai moral yang bisa diterima dalam sebuah alternatif keputusan, maka kemungkinan besar keputusan tersebut adalah keputusan terbaik. Pertanyaannya, coba Anda cari kasus yang sesuai dengan masing-masing 4 pendekatan tersebut. Terima kasih. Oke, kita tadi sudah menyaksikan video animasi tentang pendekatan atau approach pengambilan keputusan etis. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility pada video berikut ini. Saya, Imelda Stijak, akan membahas tentang tanggung jawab sosial korporasi atau corporate social responsibility. Sering kita dengar dengan istilah CSR. Bisnis yang etis selain dilihat dari keputusan-keputusan berperilaku etis,
juga dapat dilihat dari program-program tanggung jawab sosial korporasinya. Apa sih tanggung jawab sosial korporasi? Tanggung jawab sosial korporasi itu bentuk pengakuan perusahaannya kepada stakeholder dan masyarakat bahwa aktivitas bisnisnya itu berperilaku etis dan memberi manfaat sosial. Hal ini mencakup bidang kesehatan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup, pengembangan karyawan, kegiatan amal dan sosial, dan sebagainya. Terdapat 4 posisi perusahaan jika dilihat dari tingkat tanggung jawab sosial korporasinya. Kita mulai dari posisi paling rendah, tingkat tanggung jawab sosial korporasinya adalah posisi penghalang. Perusahaan yang ada di posisi ini disebut perusahaan yang seminimal mungkin berurusan dengan masalah sosial atau masalah lingkungan hidup, bahkan menyangkal adanya perbuatan salah, berusaha menyembunyikan tindakan yang tidak etis. Misalnya, ketika terdapat tuduhan terhadap efek samping dari penggunaan produknya, perusahaan akan membela diri dan menutupi bukti-bukti yang mungkin akan memberatkan mereka. Satu posisi setelahnya adalah posisi defensif. Posisi yang melakukan sesuatu hanya karena diisyaratkan oleh hukum, tidak lebih dari itu. Jadi, perusahaan akan mengikuti standar, misalnya jaminan mutu sebuah produk yang diatur oleh pemerintah, dan akan membela diri bahwa semua aturan sudah mereka penuhi. Tingkatan berikutnya itu disebut dengan posisi akomodatif. Perusahaan pada posisi ini akan memberikan dukungan baik dana maupun moral, asalkan program tersebut dapat meyakinkan perusahaan bahwa itu kegiatan yang baik. Contoh, pemberian dana bagi korban bencana alam. Nah, ini biasanya program-program yang sifatnya temporary, ya. Posisi yang tertinggi itu berada pada posisi proaktif. Di sini tingkat tanggung jawab sosial perusahaannya sangat sungguh-sungguh dalam menerapkan tanggung jawab sosial. Bahkan proaktif mencari kesempatan untuk memberikan kontribusi, juga mengajak pihak lain untuk terlibat dalam kegiatan sosial. Pertanyaannya, coba Anda cari satu contoh perusahaan, apa saja program-programnya, dan kira-kira mereka berada pada posisi tingkat tanggung jawab sosial korporasi yang mana. Oke, ya, kita bicara tentang tanggung jawab sosial atau CSR. Ya, ini stakeholder dari sebuah perusahaan. Ya, ada employees, investor, supplier, customer, local communities. Ya, kita lihat bahwa tanggung jawab sosial adalah pengakuan dan komitmen bisnis terhadap para stakeholders-nya. Oke, ada beberapa contoh, ya, tanggung jawab sosial. Ya, pertama itu terhadap karyawan. Ya, di sini bicara tentang keterampilan, ya, memberikan keterampilan, memberikan rasa hormat, belas kasihan, tidak diskriminasi, memberikan kesempatan yang sama, lingkungan kerja yang aman, dan sebagainya. Yang kepada konsumen, memberikan hak-hak konsumen seperti produk yang aman, diinformasikan tentang produk, didengar, memberi edukasi, layanan yang ramah, dalam etika beriklan juga, ya, memberi label, mengklaim produk yang menyesatkan, dan sebagainya. Ya, untuk lingkungan, ya, menjaga lingkungan dari polusi, baik itu udara, air, tanah, limbah beracun, dan mendaur ulang limbah. Ya, ada banyak contoh tanggung jawab sosial yang bisa dilakukan oleh perusahaan kepada stakeholders-nya. Contoh polusi udara yang terjadi saat ini, ya, diprediksikan ketika tidak ada hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan atau pemerintah dalam mengatasinya, maka di tahun ini kondisi udara kita mengandung karbon dioksida yang terus meningkat, ya, setiap tahunnya. Oke.
ya. Saat ini juga terus meningkat, nanti di 2050 ya terjadi peningkatan 2 kali lipat levelnya dari saat ini. Oke. Nah, jadi dengan adanya tanggung jawab sosial ya, dengan skenario dari United Nations ini bisa diturunkan ya levelnya ya sampai ke skenario dengan level yang terendah. Nah, kalau tanpa skenario, maka yang terjadi adalah grafik yang paling tinggi ini ya akan meningkat sangat tinggi volumenya. Oke. Jadi penting sekali bagi bisnis ya untuk menjaga lingkungan dari polusi udara untuk generasi berikutnya. Oke, bagaimana perusahaan atau bisnis mengelola tanggung jawab sosial dan perilaku etisnya? Ya, dimulai dari atas. Artinya di sini ini adalah tanggung jawab manajemen. Jadi harus benar-benar didukung oleh para manajer. Dan mereka harus melaksanakan audit sosial yang independen. Artinya rutin untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan selama ini. Nah, begitu juga dengan perilaku etis ya, diawali dengan memunculkan kesadaran etis bagi semua anggota organisasi ya melalui kode etik yang ada dalam organisasi. Memberikan pelatihan-pelatihan etika ya dan berperilaku etis itu sendiri ya. Jadi itu diwujudkan dari perilaku atau tindakan dan teladan yang benar dari pemimpinnya. Struktur organisasi juga harus mengandung unsur-unsur etika. Tadi sudah disinggung bahwa harus rutin melakukan audit atau evaluasi mengenai program tanggung jawab sosial dan perilaku etisnya ya. Diharapkan dari independen, artinya pihak yang tidak berkepentingan terhadap organisasi, melakukan mekanisme protektif ya. Ini tujuannya untuk melindungi pihak-pihak yang sudah melakukan perilaku etis dan juga para whistleblower atau pemberi informasi. Jadi harus itu terjamin keselamatannya atau perlindungannya. Oke, demikian penjelasan tentang perilaku etis atau etika bisnis dan tanggung jawab sosial pada materi kita kali ini. Terima kasih, salam.